Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan tugas akhir kuliah kami pada mata kuliah Manajemen Proses Bisnis dengan studi kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelino Nathanael dengan NIM 68202018. Di sini saya akan mempresentasikan tiga hal, yaitu yang pertama struktur perusahaan PT Indofood, yang kedua job description, dan yang ketiga bidang usaha. Langsung saja, yang pertama struktur perusahaan. Struktur perusahaan organisasi PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah strukturnya yaitu Unit Bisnis Strategi (SBU) karena PT Indofood mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada seorang kepala divisi yang secara langsung memberi laporan kepada direktur eksekutif. Berikut struktur organisasi PT Indofood CBP Sukses Makmur. Bisa kita lihat ya teman-teman. Ini strukturnya. Strukturnya jelas ya teman-teman. Lanjut, kita langsung membahas job description. Yang pertama ada direktur utama. Direktur utama tugasnya apa sih? Tugasnya adalah mengelola usaha perseorang. Direktur utama bertanggung jawab untuk mengembangkan arahan strategi perseroan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. Itu tugas direktur utama. Yang kedua ada direksi. Direksi bertugas untuk membantu direktur utama dalam mengolah usaha perseroan. Yang ketiga ada dewan komisaris, memiliki tugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengolah perseroan. Yang keempat ada komite audit. Komite audit tugasnya menjalankan peran pengawasan dengan mengkaji laporan keuangan perseroan. Yang kelima ada audit internal. Audit internal tugasnya bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood, PT Indofood, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, serta memastikan reliability informasi operasional dan keuangan serta kepatuhan atasan atas ketentuan dan kebijakan perseroan. Yang keenam ada sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan tugasnya bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pada peraturan dan ketentuan pasar modal, memberikan saran kepada direksi tentang perubahan peraturan serta mengatur pertemuan direksi. Yang ketujuh ada manajemen operasional. Tugasnya apa? Tugasnya bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinir kegiatan operasional serta sebagai penentu kebijakan operasional. Yang ke-8 ada manajemen korporasi. Tugasnya memiliki fungsi masing-masing sebagai pengelola kegiatan perseroan. Ada di dalamnya itu ada divisi koperasi antara lain divisi Treasury, divisi Controller, divisi Central Marketing, divisi Corporate Purchasing, divisi Investor Relation dan Corporate Secretary, divisi CHR dan CPR, divisi Legal, divisi Corporate Internal Audit, divisi Research and Development, dan divisi Information Technology. Itu divisi-divisi dari manajemen corporation. Yang 9 ada investor relation. Tugasnya memiliki tanggung jawab utama untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan perseroan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun investor. Yang ke-8 ada pengendalian internal dan manajemen resiko. Tugasnya apa?
Manajemen Indofood bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan resiko, dan pengelolaan resiko melalui sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direksi. Itu teman-teman 10 job description dari PT Indofood. Lanjut kita ke bidang usaha. Bidang usaha PT Indofood itu apa sih? Apa aja? PT Indofood CBP Sukses Makmur merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman. Jadi PT Indofood itu bergeraknya di bidang industri makanan dan minuman. Perusahaan ini merupakan salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group dan bergerak sebagai perusahaan terkemuka dalam produksi mie instan dan makanan olahan lainnya di Indonesia. Selanjutnya, identifikasi perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur (TPK) atau lebih dikenal dengan Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Intikusuma yang pada 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Perusahaan ini mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan ini untuk menjamin mutu produksi yang selalu prima. Visi PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah menjadi perusahaan global penyedia makanan berkualitas atau berbasis pertanian dan produk jasa terkait. Misi yang ingin dicapai oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah berkomitmen menyediakan produk dan jasa makanan bermerek, berorientasi pasar dan pelanggan yang inovatif dan berkualitas tinggi, dan berusaha memberikan kepuasan memenuhi kebutuhan kesehatan dan gizi masyarakat, memberi nilai atau manfaat optimal bagi pelanggannya, pemilik modal, pekerja, dan masyarakat pada umumnya. Akhir tahun 1990, PT Indofood CBP Sukses Makmur mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, dan negara-negara di Afrika. Perkenalkan, saya Jessica Membrasar, NIM 68202074. Di sini saya akan melanjutkan identifikasi perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memiliki orientasi pasar, di mana produksi yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Perusahaan selalu memenuhi kebutuhan konsumen, baik dalam kuantitas maupun kualitas produk. Indomie merupakan produk Indofood yang paling dikenal baik di Indonesia dan internasional. Tapi produk mie instan yang pertama kali diciptakan di Indonesia bukanlah Indomie, tetapi Supermie pada tahun 1968. Supermie merupakan produk mie instan yang diproduksi oleh salah satu perusahaan yang nantinya akan bergabung dengan Indofood, yaitu PT Supermie Indonesia. Pada 9 September 1970, Indomie pertama kali diproduksi oleh PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. dan dipasarkan ke konsumen sejak 1972 dengan rasa ayam dan udang. Selain dipasarkan di Indonesia, pada tahun 1980, Indomie juga mulai dipasarkan secara cukup luas di mancanegara, antara lain di Amerika Serikat, serta berbagai negara Asia dan Afrika, serta negara-negara Eropa. Hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Indomie diklaim sebagai makanan yang sehat dan bergizi oleh produsennya.
Produk mie instan ini disebut memiliki berbagai kandungan gizi seperti energi, protein, niacin asam folat, mineral, zat besi, natrium, dan berbagai vitamin, di antaranya vitamin A, B1, B6, dan B12. Meskipun begitu, konsumsi Indomie yang terlalu sering tidak dianjurkan sebab Indomie mengandung pewarna tartazine yang tidak baik bagi kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Setelah Indomie pertama kali dipasarkan pada tahun 1982, PT Sarimi Asli Jaya memproduksi mie instan dengan merek Sarimi. Produk Sarimi cukup sukses dan digemari masyarakat Indonesia waktu itu. Dan setelah menganggap sebagai ancaman bagi produk Indomie, PT Sanmaru akhirnya memutuskan untuk mengakuisisi PT Sarimi Asli Jaya pada tahun 1984. Kedua perusahaan ini nantinya akan bergabung dengan grup Salim dan membentuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Beberapa tahun setelah mengakuisisi PT Sarimi Asli Jaya, yaitu pada tahun 1987, PT Sanmaru meluncurkan mie instan dalam bentuk cup bermerek Popmie. Setelah pada tahun 1986, PT Supermie Indonesia diakuisisi oleh grup Salim, dan pada tahun 1992 PT Sanmaru juga diambil alih seluruh sahamnya oleh grup Salim. Keempat produk mie instan yang dijelaskan di atas resmi menjadi milik grup Salim, dan agar tidak menjadi ribet dalam pengurusan produksi maupun pemasarannya, grup Salim pada tahun 1994 menggabungkan perusahaan-perusahaan mie instannya dengan perusahaan pangan miliknya, PT Pangan Jaya Inti Kusuma yang didirikan Suyodono Salim pada tahun 1994. Sejak saat itu, produk mie instan mulai meningkat baik untuk keperluan masyarakat Indonesia sendiri ataupun keperluan ekspor. Dan keempat produk mie instan tadi mampu mencapai sukses baik di pasar lokal ataupun internasional, terutama produk Indomie. Saya Aditya Mardika Putra Susanto dengan NIM 68202012 ingin menjelaskan proses bisnis perusahaan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang dimana merupakan perusahaan yang memiliki kuantitas dan kualitas pasar yang cukup baik, dan produksinya menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan pasar. Salah satu proses bisnis dalam perusahaan manufaktur procurement atau sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membeli barang. Ini adalah proses bisnis yang berkaitan dengan kebutuhan barang dan kebutuhan lainnya dalam mendukung proses bisnis. Salah satu proses bisnis yang ada dalam PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah menggunakan sistem in-out inventory. Hal ini dilakukan karena mengingat proses bisnis yang melakukan pengelolaan bahan mentah menjadi produk siap pakai, secara otomatis akan terdapat barang atau material yang keluar dan masuk perusahaan, sehingga perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya bisa mendapatkan keuntungan. Next. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan flowchart dari PT Indofood. Yang pertama, pasti kita akan memulai dengan start, yaitu setelah langkah start ini maka akan ada pengelolaan dari pertanian atau perkebunan milik PT Indofood CBP Sukses Makmur. Dari pengelolaan pertanian atau perkebunan ini maka akan ada pengelolaan lagi dari hasil pertanian atau perkebunan menjadi bahan baku produksi yang akan dikelola oleh PT Indofood. Lalu langkah selanjutnya, hasil dari pengelolaan untuk menjadi bahan baku produksi akan dikirimkan kepada pabrik produksi PT Indofood. Lalu setelah dikirimkan kepada pabrik produksi PT Indofood, maka akan ada pengelolaan lagi menjadi produk dari bahan baku sebelumnya yang sudah dikelola. Setelah maka akan ada penelitian produk. Dari penelitian produk ini
akan ada beberapa persyaratan untuk memenuhi sebelum dikirimkan kepada distributor. Yang pertama, jika persyaratan berhasil, maka akan ada pengemasan produk jadi. Setelah pengemasan ini, maka akan langsung dikirimkan kepada distribusi. Dari distribusi ini akan dikirimkan kepada outlet retail atau pasar tradisional. Jika sudah ada pada outlet retail atau pasar tradisional, maka selanjutnya tinggal dijual saja kepada para konsumen. Namun, jika persyaratan tidak terpenuhi, produk akan ditolak pada pengemasan produk jadi. Oke, next. Selanjutnya, SWOT perusahaan. Yang pertama, strengths. Memiliki proses manajemen yang bagus dan terstruktur, lalu memiliki para pekerja ahli di bidangnya masing-masing, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Selanjutnya, mempunyai nama yang besar dan sudah banyak diketahui orang, bahkan sampai ke luar negeri. Selanjutnya, memiliki aset peralatan berbasis teknologi yang canggih, memiliki konsumen atau pelanggan yang sudah ada, tersebar luas di mana-mana. Selanjutnya, memiliki banyak anak perusahaan. Dan yang terakhir, sumber daya alam melimpah, sehingga produksi juga dapat dengan lancar dan dengan jumlah yang besar. Yang kedua, weakness. Bergantung pada hasil pertanian para petani. Lalu selanjutnya, tenaga kerja yang banyak dapat membuat keseimbangan perusahaan goyang atau tidak seimbang. Yang ketiga, opportunity. Pemasaran barang yang dapat menyentuh ke kalangan bawah. Selanjutnya, waktu pendistribusian yang tergolong sangat cepat. Lalu, memiliki produk yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Yang keempat, trade, yaitu memiliki banyak pesaing baru yang kuat dan dengan jenis perusahaan yang sama. Lalu, kondisi ekonomi yang terjadi sekarang ini saat pandemi COVID-19 juga dapat mempengaruhi kondisi keseimbangan ekonomi perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Perkenalkan, nama saya Yosafat Emanuel Wijaya dengan NIM 6820200005. Di sini saya akan mempresentasikan gambaran model bisnis idealnya dari PT Indofood. Yang pertama itu ada activity diagram dari customer. Jadi di sini activity diagram dari customer sendiri, customer bisa login ke sistemnya. Terus itu setelah login tuh si customer ini ya bisa setting profile setting profile usernya di dalam aplikasi atau webnya itu. Terus bisa juga si customer ini melihat dan milih produk serta ngasih penilaian. Terus customer juga bisa memesan produk atau barang dari PT Indofood, terus memberi rating penilaiannya. Setelah itu yang terakhir customer bisa log out. Customer sendiri dalam proses bisnis yang sedang berlangsung ini, customer tuh bisa pakai aplikasi e-commerce-nya. Terus juga customer bisa login pada aplikasi, terus lihat-lihat, milih produk itu apa aja ya. Terus customer juga ngelakuin pemesanan sama pembelian produk-produk yang ada pada official store ataupun yang ada di e-commerce punyanya Indofood langsung. Terus dikasih penilaian dalam transaksi yang udah terjadi itu. Terus ini ada activity diagram adminnya. Adminnya sebagai user dalam aplikasi itu juga
Yang langkah pertamanya dia bisa login, terus dia bisa setting profilnya, terus dia mengurus orderan produk yang masuk, terus dia ngelihat penilaian customernya, terus si admin juga bisa melakukan konfirmasi dalam transaksi yang ada. Terus admin juga bisa setting data customer dan transaksi pembayarannya, lalu dicetak bukti pembayaran atau invoice-nya. Setelah itu admin bisa logout. Admin dalam aplikasi juga ngurusin orderan customer, eh, bisa dikonfirmasi, terus kan ntar produk barang yang udah dipesan kan sama customer bisa dilanjutin. Terus admin juga bisa lihat penilaian dari customernya sebagai acuan apakah customernya tuh puas atau tidaknya dengan barang produk dari perusahaan PT Indofood sendiri. Mungkin itu sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.